Aku adalah salah seorang dari ribuan agen asuransi yang ada di negeri tercinta. Meski profesi yang aku lakukan sekarang ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, namun aku tetap bangga menjadi agen asuransi di Indonesia. Pekerjaan yang aku lakukan tidaklah mudah. Panas, debu, hujan, angin menjadi teman hari-hariku. Namun, aku tetap menjalaninya dengan ikhlas. Yang terpenting bagiku adalah profesi ini halal dan bisa membantu sesama. Demi diriku sendiri, keluarga, dan orang-orang yang aku sayangi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Artinya, aku harus segera memulai aktivitasku, mempersiapkan berkas dan membuat janji dengan calon nasabah. Pagi itu, meski badanku terasa letih dan capek, tapi itu bukan penghalang bagiku. Aku harus tetap semangat dan optimis untuk menghadapi segala tantangan dan resiko yang ada di depan. Bismillah, aku mulai berangkat menyusuri jalanan kota tercinta menuju rumah calon nasabah. Dari pintu ke pintu, rumah ke rumah, sampai pada akhirnya aku bisa syiar untuk menyampaikan amanah dari perusahaan. Ibu Khairiyah. Iya, beliaulah yang sangat menginspirasiku. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, beliau tetap bekerja keras mengelola toko sembako yang ia miliki. Meski seorang single parent dengan seorang anak yang masih duduk di bangku perkuliahan, beliau tetap peduli betapa pentingnya asuransi untuk melindungi seluruh asetnya, mengcover semua biaya ketika terjadi resiko dalam diri dan anaknya, dan yang terpenting lagi, warisan untuk anaknya ketika beliau sudah tiada kelak. Beda halnya dengan tetangga Ibu Khairiyah, sebut saja Ibu Amel. Ia kaya raya, namun ia sama sekali antipati dengan yang dinamakan asuransi. Baginya, ikut asuransi adalah pamali. Yang ada di dalam pikirannya kebanyakan orang ikut asuransi hanya buang-buang uang saja dan mengharapkan sakit dan kematian. Namun, itu semua sudah menjadi resiko dari profesiku. Dicaci maki, diusir, dibentak, dihina, sudah terlalu sering aku alami. Asam garam sebagai seorang agen asuransi sudah pernah aku rasakan. Skenario Allah itu memang tak satu pun hambanya yang tahu. Ia datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Selang beberapa tahun kemudian, Ibu Khairiyah mengalami sakit kritis dan terpaksa ia harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari karena mengalami koma, sampai pada akhirnya Ibu Khairiyah meninggal dunia. Aku tahu persis apa yang dirasakan oleh putri semata wayangnya. Betapa hancur lebur hatinya karena ditinggal sang ibunda. Dengan muka sembab berlinang air mata, ia mendatangi administrasi rumah sakit di mana Ibu Khairiyah dirawat, dengan maksud untuk menyelesaikan segala biaya administrasi ibundanya. Meski saat itu, aku juga sangat sedih karena kehilangan sosok yang sangat inspiratif. Namun, aku tetap harus tegar dan tersenyum untuk sedikit memberikan semangat pada putri Ibu Khairiyah untuk menghadapi masa depan.
Ku dekati ia dengan memberikan senyuman terbaik yang aku punya. Aku kuatkan ia dan kuyakinkan ia bahwa seluruh biaya rumah sakit telah lunas karena sudah ditanggung oleh asuransi. Dan bahkan ia mendapat santunan meninggal dunia sebesar 1 miliar. Tangisnya pecah seketika itu. Dia memelukku sangat erat, tapi bukan lagi menangis meratapi kepergian sang ibunda, melainkan tangis bangga memiliki ibu yang sangat bertanggung jawab, meski saat di penghujung usianya masih memikirkan keberlangsungan hidup putrinya. Di sisi lain, dalam waktu yang hampir bersamaan, suami Ibu Amel, tetangga almarhumah Ibu Khairiyah, mengalami serangan jantung dan stroke. Bukan kebetulan juga beliau dirawat di rumah sakit yang sama, meski dalam kondisi berbeda. Hampir keseluruhan aset dan tabungannya habis untuk biaya rumah sakit. Suatu hikmah baru yang bisa aku petik. Manusia bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Semoga lelahku menjadi lillah.